Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Rosmiati di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat alas tas rajut yang seperti ini. Di sini saya membuatnya dengan ukuran 20 cm dan lebarnya ini 5 cm. Jadi panjangnya 20 cm dan lebarnya 5 cm. Nah, teman-teman, karena nanti saya akan menggunakan alas tas ini untuk membuat motif Prada, maka di sini saya membuat alas tasnya dengan kelipatan 4. Saya akan membuat 20 motif Prada dalam satu putaran ini. Jadi di awal saya membuat chain atau rantai sebanyak 40 rantai atau 40 chain. Dan di 40 chain ini saya mendapatkan 80 DC dalam satu putaran ini. Dan di sini saya membuat DC sebanyak 4 baris. 1 2 3 4. Lalu saya membuat pondasi untuk membuat tasnya nanti. Ini pondasinya mengelilingi ini. Saya membuat pondasinya dengan tusuk SC, dan dalam satu putaran ini ada 80 SC. Buat kalian yang ingin mengetahui tutorial cara membuat alas tas rajut seperti ini, simak terus video saya sampai akhir ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dan selamat mencoba. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai tutorial cara membuat alas tasnya. Jadi di sini aku sudah menyiapkan benang. Ini aku menggunakan benang polyclip dengan warna hijau. Lalu di sini ada hakpen merek Rose nomor 6. Saya menggunakan hakpen nomor 6. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama di sini kita buat slip knot dulu. Selanjutnya kita buat chain sebanyak 40. 1 2 3 4 5 6. Kita buat sebanyak 40 chain. Nah, teman-teman, ini aku udah dapat 40 chain atau 40 rantai. Selanjutnya aku akan tambahkan 2 chain atau 2 rantai. Lalu aku akan kita buat 1 DC pada lubang rantai yang ketiga dari hakpen. 1 2 3. Kita buat DC. Selanjutnya kita akan buat DC sampai pada rantai bagian ujung sini, rantai pertama. Kita lanjutkan, ini udah ada 1 DC. Jadi nanti akan bertotal sebanyak 40 DC. 2 3. Kita lanjutkan sampai mendapatkan 40 DC. Jadi dari sini sampai nanti kita akan berakhir pada rantai pertama. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya di sini aku udah sampai pada rantai bagian ujung atau rantai pertama. Nah, teman-teman, ini sama seperti kita membuat chain tadi. Tadi kita buat chain sebanyak 40 chain. Maka ini DC-nya juga berjumlah 40 DC. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Kita buat lagi tusuk DC. Nah, tapi kita akan buat pada bagian bawah sini. Jadi kita akan buat di bagian bawah sini, lubang-lubang yang ada di bawah DC ini. Kita akan isi masing-masing lubang
Setiap lubang kita isi dengan 1 DC. Kita lanjutkan, kita buat. Setiap masing-masing lubang kita isi dengan 1 tusuk DC. Jadi itu akan berjumlah 40 DC juga. Ini aku udah dapet 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita akan lanjutkan sampai nanti kepada bagian sini, bagian ujung. Jadi kita akan bertemu di DC yang pertama ini. Kita bertemu di lubang DC yang pertama. Nanti totalnya itu dari sini ke ujung sini itu berjumlah total sebanyak 40 DC juga. Kita lanjutkan ya sampai mendapatkan 40 DC atau sampai pada DC yang terakhir di bagian sini. Nah, teman-teman, ini aku udah sampai pada lubang DC yang terakhir. Selanjutnya aku akan buat 1 DC pada lubang yang terakhir. Selanjutnya kita buat lagi DC untuk putaran kedua. Jadi ini udah ada 1 putaran. Ini 1 putaran ini berjumlah sebanyak 80 DC. Jadi tadi kita buat rantai sebanyak 40, lalu kita membuat putaran seperti ini, dan ini berjumlah 1 putaran ini berjumlah sebanyak 80 DC. Karena bagian sini 40 DC dan bagian kedua 40 DC, maka ini semua berjumlah sebanyak 40 DC. Selanjutnya kita lakukan slip stitch pada DC yang pertama. Kita buat slip stitch. Nah, ini dia akan membentuk oval. Selanjutnya kita buat chain sebanyak 3. Lalu kita lanjutkan, kita masuk pada DC yang kedua, kita buat 1 tusuk DC lagi. Kita buat 1 tusuk DC. Lalu kita lanjutkan. Kita buat tusuk DC mengelilingi ini lagi. Jadi kita akan buat pada putaran kedua ya. Ini kita akan buat putaran kedua. Nah, kita lanjutkan. Kita buat sampai pada ujung bagian sini. Kita lanjutkan. Ini udah putaran yang kedua. Usahakan di putaran yang kedua tidak ada penambahan ya. Dia akan tetap menjadi 80 DC aja. Jadi di sini tidak ada penambahan. Dia tetap berjumlah sebanyak 80 DC. Kita lanjutkan sampai pada ujung putaran. Nah, teman-teman, aku udah sampai pada bagian ujung. Jadi di ujung ini aku tidak ada penambahan karena di sini aku akan tetap membuat DC ini sebanyak 80 dalam satu lingkaran. Jadi aku tidak akan ada penambahan. Aku tetap ini akan DC-nya akan tetap berjumlah sebanyak 80. Jadi pada ujung bagian sini tidak akan ada penambahan. Kita lakukan sama seperti di awal tadi, kita buat DC seperti biasa aja. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 tusuk DC. Kita lanjutkan lagi ya. Sampai nanti kita akan bertemu di ujung bagian sini, di yang pertama tadi di sini.
Kita lanjutkan. Kita buat DC-nya sampai pada bagian ujung sini di awal tadi. Kita teruskan ya. Nah, teman-teman, ini aku udah sampai pada tusuk DC yang terakhir dan aku udah sampai pada bagian awalnya. Selanjutnya aku akan buat slip stitch di bagian sini tadi, bagian rantainya ya. Kita buat slip stitch aja. Selanjutnya kita akan membuat tusuk SC mengelilingi ini agar nanti terlihat rapi. Dan ini aku kan akan membuat SC-nya itu sebagai pondasi dari tas yang akan aku buat nanti. Nah, ini kita buat SC. Jadi kita buat SC mengelilingi ini. Mengelilingi seluruh ini jadi ini kita mulai dari sini, nanti kita akan bertemu di sini lagi. Jadi kita buat satu putaran ini atau satu keliling ini, kita buat dari sini, kita akan ketemu di sini. Kita lanjutkan, kita buat pada masing-masing lubang kita buat satu SC. Kita lanjutkan terus ya sampai mendapatkan satu putaran. Nah, teman-teman, ini aku udah sampai pada bagian ujung putaran. Aku udah sampai pada bagian terakhir putaran. Selanjutnya aku akan memutus ini aku karena udah sampai pada putaran yang terakhir ya, kita buat SC pada lubang DC yang terakhir. Selanjutnya kita putus benang, lalu kita rapikan. Kita putuskan benang, selanjutnya kita rapikan. Ini kita akan merapikan pada bagian belakangnya aja karena ini nanti akan menjadi bagian dalam tas. Jadi kita rapikan aja. Oke, kita selip-selipkan di bagian belakang sini aja. Nah, teman-teman, ini alas tasnya udah jadi dan ini udah terbentuk ya, terbentuk seperti udah naik karena ini udah aku buat pondasi di sini. Jadi ini udah terbentuk seperti ini, tinggal nanti kita melanjutkan motifnya aja karena aku udah buat pondasi. Jadi nanti aku tinggal membuat motifnya aja di bagian atas sini. Nah, dan ingin membuat alas tas yang lebih besar dari ini, maka di setiap ujung tasnya kalian tinggal menambahkan aja. Nah, sekian dari video saya untuk alas tas ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian dan juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian ada yang mencari seperti ini juga. Dan
ini. Semoga bermanfaat untuk kalian tutorialnya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.